Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang, mari kita belajar mengenai materi cahaya dan sifat-sifatnya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat merambat dalam ruang hampa, berbentuk partikel halus yang memancar ke semua arah dari sumbernya. Sumber cahaya alami dan terbesar yang ada di bumi berasal dari matahari. Matahari merupakan penyumbang energi cahaya terbesar. Dengan adanya matahari akan mendukung kehidupan ekosistem yang ada di bumi. Dengan adanya matahari sebagai sumber cahaya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dan manusia dapat melihat lingkungan sekitar dengan jelas, seperti dapat berjalan, membaca, melihat pemandangan, dan manusia dalam kehidupan sangat membutuhkan cahaya. Hal ini dikarenakan karena kemampuan mata manusia dalam melihat sangat membutuhkan dan bergantung terhadap adanya cahaya. Oleh karena itu, tanpa adanya cahaya, manusia tidak mungkin dapat melihat apapun yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman, pada saat kalian belajar dan malam hari tiba-tiba lampunya mati, pasti kalian akan sulit dalam belajar. Nah, biasanya kalian membutuhkan bantuan cahaya seperti di samping kanan aku menggunakan alat seperti senter, lilin, dan lampu belajar. Nah, tadi teman-teman sudah belajar mengenai cahaya. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan mempelajari sifat-sifat cahaya. Teman-teman, sifat-sifat cahaya ada 6. Yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Dan yang keenam, jika dihalangi, cahaya akan membentuk bayangan benda yang menghalangi cahaya tersebut. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati celah atau rongga pada benda tertentu. Misalnya seperti pada video di samping. Yang pertama yaitu celah rongga pada pohon, dan video kedua yaitu ada celah rongga pada bangunan atau tembok. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan apabila cahaya datang dari sumber cahaya dan mengenai suatu permukaan benda, maka cahaya tersebut akan berbalik arah atau memantul. Cahaya dapat dipantulkan pada benda yang bersifat bening, seperti kaca dan juga air. Nah, seperti contoh video di samping, pada senja hari, air laut yang terkena sinar matahari akan memantulkan cahaya dari matahari tersebut. Nah, kita lihat yang di bawahnya seperti gambar tersebut, yaitu pantulan wajah akibat dari pantulan cahaya. Ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Artinya, cahaya mempunyai kemampuan untuk menembus benda bening atau benda yang bersifat transparan. Contohnya, kaca dan juga air. Perhatikan gambar dan juga video di sebelah kanan. Nah, jika kalian menyalakan senter dan mengarahkan senter tersebut ke gelas yang berisi air, maka cahaya senter tersebut akan menembus gelas yang berisi air tersebut. Yang kedua, perhatikan video di bawahnya. Nah, cahaya matahari akan menembus jendela atau kaca di rumah yang bersifat transparan atau bening. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Artinya, cahaya dapat dibelokkan ketika menembus benda atau media yang kerapatannya berbeda. Misalnya pada gambar berikut, yang pertama yaitu kolam renang terlihat dangkal, padahal sebenarnya dalam. Dan yang di bawah, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat seperti patah. Itu karena terjadi pembiasan akibat dari cahaya. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Apakah teman-teman tahu kalau cahaya putih yang sering kita lihat terdiri dari berbagai macam warna? Cahaya putih dapat diuraikan menjadi warna pelangi. Warna pelangi ini akan timbul jika kita uraikan menggunakan prisma transparan. Nah, warna-warna pelangi terdiri dari 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, seperti contoh pada di samping, cahaya putih yang melewati prisma akan membentuk warna pelangi. Nah, yang kedua yaitu contoh dari cahaya dapat diuraikan yaitu proses terjadinya pelangi. Sifat cahaya yang terakhir adalah cahaya yang terhalang akan membentuk bayangan pada benda yang menghalangi cahaya tersebut. Bentuk bayangan dari benda berbeda-beda, tergantung pada arah datangnya cahaya. Contohnya, pada saat orang berjalan di tepi pantai, ketika matahari terbit,
tenggelam, dan ketika siang hari akan menampakkan bayangan yang berbeda-beda. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Yang pertama yaitu bayangan pada buah jeruk, yang kedua ada bayangan pada manusia, dan yang ketiga ada bayangan pada pohon. Nah, sekian pembahasan kali ini mengenai materi cahaya dan sifatnya. Sampai jumpa!